Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya baru saja menulis sebuah artikel dan sekarang saya akan membacanya. Bahasa isyarat telah menarik perhatian saya secara serius setelah pertemuan poliglot dan konferensi poliglot. Saya kagum mengetahui segelintir orang yang tahu bahasa isyarat. Saya mulai menyelidiki bahasa isyarat karena saya hampir tidak tahu apa-apa tentang mereka. Pengetahuan saya sangat sedikit. Saya hanya bisa bertanya-tanya bagaimana orang berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Itu bukanlah penyelidikan yang mudah mengingat banyaknya jumlah bahasa isyarat di dunia ini. Saya pikir bahasa isyarat hanyalah isyarat berdasarkan bahasa lisan yang mereka wakili. Saya juga berpikir bahwa bahasa isyarat berfungsi sesuai dengan tata bahasa bahasa lisan yang diwakilinya. Namun, saya menyadari bahwa saya salah. Tidak benar untuk mengatakan bahasa isyarat mewakili bahasa lisan, karena bahasa isyarat adalah bahasa yang terpisah dari bahasa lisan. Dengan kata lain, bahasa isyarat adalah bahasa independen. Mirip dengan bahasa lisan yang berbagi kata yang mirip atau sama dengan bahasa lain, bahasa isyarat juga berbagi gerakan yang mirip atau sama dengan bahasa isyarat lain. Misalnya, bahasa isyarat Jepang berkaitan dengan bahasa isyarat Taiwan. Bahasa isyarat Selandia Baru mirip dengan bahasa isyarat Australia. Kesan pertama, ada suatu waktu dalam pertemuan poliglot di mana saya menyaksikan dua pengisyarat dari Australia dan Selandia Baru berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Keduanya adalah pengisyarat yang mahir dan memiliki pengetahuan tentang bahasa isyarat Australia dan bahasa isyarat Selandia Baru. Bagaimanapun juga keduanya berkaitan. Mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat sementara kami semua berbicara. Sungguh menakjubkan melihat dua orang berkomunikasi tanpa mengganggu percakapan orang lain yang sedang berlangsung. Segera saya menyadari keuntungan dari mengetahui bahasa isyarat. Selain membantu saya memahami komunitas tunarungu, menggunakan bahasa isyarat juga berfungsi sebagai cara komunikasi yang lebih baik antara orang-orang di tempat yang bising atau di antara orang-orang yang jauh, asalkan mereka dapat saling melihat dengan jelas. Kesulitan dalam memutuskan bahasa isyarat mana yang akan dipelajari sangatlah besar. Saya meminta pendapat banyak orang tentang hal itu. Beberapa menyarankan agar saya mempelajari bahasa isyarat di negara saya. Beberapa yang lain menyarankan agar saya mempelajari bahasa isyarat dari negara tempat saya tinggal. Saya akhirnya membaca tentang bahasa isyarat sebanyak mungkin. Saya bertemu dengan orang-orang yang tahu bahasa isyarat Perancis, bahasa isyarat Taiwan, bahasa isyarat Australia, bahasa isyarat Selandia Baru, bahasa isyarat Amerika, bahasa isyarat Peru, bahasa isyarat Italia, bahasa isyarat Meksiko, dan bahasa isyarat Indonesia. Saya belajar sedikit dari segalanya, dan saya juga membaca tentang komunitas tunarungu mereka. Kemajuan pembelajaran. Saya memiliki teman daring Peru yang sudah lama saya kenal, tetapi saya baru tahu bahwa dia tahu bahasa isyarat Peru setelah bertahun-tahun mengenalnya. Jadi, bahasa isyarat pertama yang saya pelajari adalah bahasa isyarat Peru. Saya mengikuti kursus daring gratis tentang bahasa isyarat Peru di situs web Edutin. Awalnya saya berpikir untuk berlatih dengan teman Peru saya, tetapi kami memiliki perbedaan waktu yang besar dan sulit untuk membuat jadwal. Pilihan kedua saya adalah bahasa isyarat Amerika, karena saya menemukan sumber daya yang melimpah di internet. Nampaknya ia adalah bahasa isyarat paling populer di dunia. Namun, saya tidak dapat menemukan siapapun untuk mempraktikkannya. Jadi, itu bukan pilihan yang baik untuk saya. Meskipun tidak menemukan seseorang untuk berlatih, saya masih menikmati menonton video bahasa isyarat Amerika di YouTube. Ada salah satu saluran favorit saya yang disebut Learn How to Sign. Saya menontonnya hampir setiap hari saat jam makan siang saya di kantor.
Metode pengajarannya sederhana, membantu saya belajar lebih cepat. Selain video YouTube, saya juga menggunakan aplikasi untuk belajar bahasa isyarat. Saya menemukan aplikasi bahasa isyarat Indonesia bernama Belajar Bahasa Isyarat Indonesia. Dan aplikasi tersebut memiliki informasi kontak untuk les privat. Saya menghubungi gurunya dan saya mengambil kursusnya seminggu sekali. Dia adalah satu-satunya orang saat ini yang berbagi begitu banyak pengetahuan tentang komunitas tunarungu dan bahasa isyarat dengan saya. Bahasa isyarat Indonesia bukan hanya satu jenis bahasa isyarat. Sebenarnya ada dua jenis bahasa isyarat, Bisindo dan Sibi. Bisindo dibuat oleh komunitas tunarungu di Indonesia, dan Sibi dibuat oleh pemerintah sebagai bahasa isyarat Indonesia standar yang digunakan di media. Jika kamu sudah familiar dengan bahasa Arab, perbedaan penggunaan antara Bisindo dan Sibi seperti bahasa Arab standar dan dialek standar. Inilah artikel saya. Terima kasih. Selamat Tahun Baru.